Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aidina Putri dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Saya angkatan tahun 2019, mahasiswa Universitas Riau. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat kalkulator ilmiah dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel pada Visual Basic VBA Excel. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Untuk membuat kalkulator ilmiah, kita bisa langsung masuk ke menu developer, lalu klik Visual Basic. Nah, untuk membuat lembar kerja baru, kita bisa menggunakan menu Insert, lalu klik User Form. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita bisa perbesar dan perkecil lembar kerjanya. Nah, di sini ada toolbox, ada properties, ada user form. Itu tempat kita membuat kalkulator ilmiah. Nah, langkah pertama yaitu kita membuat judul. Membuat judul menggunakan icon label yang ada pada toolbox. Caranya, klik icon label pada toolbox, lalu tarik kursor ke user form. Setelah itu klik tahan, lalu tarik dan lepaskan, maka akan menjadi seperti ini. Nah, untuk mengganti tulisan label satunya, kita bisa ubah di properties bagian caption. Nah, untuk mengganti jenis fontnya, kita bisa lihat di properties bagian font, klik di icon yang ini. Nah, di sini ada beberapa jenis tulisan yang bisa kita gunakan, bebas mau pakai yang mana aja. Ada font stylenya, ada font size-nya. Nah, di sini ukurannya juga bisa kita gunain ukuran berapa aja. Setelah selesai, klik OK. Lalu atur posisi judul sesuai keinginan. Lanjut, kita menggunakan icon text box. Nah, icon text box ini digunakan untuk menampilkan jawaban dan angka yang akan dihasilkan nanti. Lakukan langkah yang sama, klik tahan lalu tarik, setelah itu lepaskan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, pada toolbox, di properties bagian name-nya kita ganti menjadi hasil. Nah, untuk penamaan pada name itu tidak boleh menggunakan spasi. Setelah selesai, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat tombol dengan menggunakan icon command button. Nah, setelah seperti ini, kita bisa gunain cara cepat dengan mengcopy paste sebanyak yang kita perlukan. Nah, setelah selesai,
kita bisa cek tampilannya dengan mengklik tombol Run Sub atau tekan F5 pada keyboard. Nah, ini tombol command buttonnya udah bisa diklik, tapi captionnya masih dalam tulisan command button. Lanjut, yaitu untuk mengubah caption pada command button, kita bisa ubah di bagian properties, yaitu di name dan di caption. Nah, untuk name-nya kita buat tombol 1. Ingat, untuk penamaan name tidak boleh pakai spasi. Nah, untuk caption kita buat angka 1. Lakukan hal yang sama sampai di command button terakhir. Nah, setelah selesai semua, kita ganti captionnya. Kita cek lagi dengan tombol Run Sub. Nah, di sini udah berganti, tapi belum aktif ya tombolnya. Lanjut, yaitu kita buat perintah untuk tombol dengan cara klik double. Nah, di sini kita bisa, kita buat dulu bin Nah, untuk perintah yang ini, A di sini adalah pemasukan angka pertama. Nah, untuk yang B itu adalah pemasukan angka kedua, misalnya 1 tambah 3. Jadi B itu sama dengan 3. Nah, untuk yang C itu adalah hasilnya. OP di sini nanti adalah operation systemnya. Setelah selesai, kita close. Lanjut untuk memasukkan perintah pada tombol 1. Klik double di tombol 1. Nah, di sini kita bisa buat hasil sama dengan hasil dan lalu close. Nah, untuk melihat apakah tombol 1 sudah berfungsi, kita bisa tekan F5 pada keyboard. Nah, di sini tombol 1 sudah bisa diklik ya. Lakukan langkah yang sama sampai tombol koma. Untuk cara cepatnya, kita bisa
langsung copy paste, lalu ubah 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan begitu seterusnya. Nah, setelah selesai kita bisa cek lagi. Ini tampilannya. Nah, ini semua angka dari 1 sampai koma itu udah bisa digunain ya, udah aktif. Tapi pengoperasiannya belum aktif. Nah, lanjut kita untuk mengaktifkan tombol operasi matematikanya. Klik double pada tombol tambah. Lalu tulis E sama dengan hasil, lalu hasil sama dengan kutip 2. OP sama dengan 1 di sini adalah urutannya, jadi nanti ada 5 tombol pengoperasian, berarti urutannya 1 sampai 5. Lakukan langkah yang sama sampai tombol pangkat. Nah, untuk cara cepatnya kita bisa copy paste, lalu ganti urutannya. Setelah selesai, lanjut kita aktifkan tombol sama dengan. Tapi sebelum itu, tombol pengoperasian tadi belum aktif karena kita belum masukkan fungsi if atau fungsi logikanya. Kita masukkan dulu. Karena di sini ada kata if, maka di akhirnya atau di bawah hasil sama dengan C ini ditutup dengan NIF, begitu seterusnya. Copy lalu paste. Setelah itu ubah 1 menjadi 2 dan tanda tambah tadi menjadi tanda kurang, begitu seterusnya. Selesai. Jadi untuk setiap awal yang menggunakan if, maka akhirnya kita tutup dengan NIF. Nah, ketika awalnya itu adalah menggunakan sub, jadi di bawahnya kita akhiri dengan end sub. Setelah selesai, close. Lanjut kita aktifkan tombol sama dengan. Klik double pada tombol sama dengan. Nah, di sini kita buat D sama dengan hasil call operation.
close lagi. Nah, kita bisa uji, tekan tombol F5 pada keyboard. Nah, ini sudah berfungsi ya. Tombol pengoperasian dan tombol sama dengan sudah berfungsi dengan baik. Lanjut kita aktifkan tombol sin, cos, dan tan-nya. Untuk mengaktifkan tombol sin, lakukan langkah yang sama, klik double. Lalu di sini ditulis hasil sama dengan sin, buka kurung 2 kali, hasil dikali pi per 180. Lalu tutup kurung. Lakukan langkah yang sama untuk cos dan tan. Saya tinggal copy paste, lalu ubah sin menjadi cos, cos menjadi tan. Lalu kita bisa uji lagi. Kita bisa tes apakah tombol sin, cos, dan tan-nya sudah berfungsi. Nah, untuk sin sudah aktif. Begitu juga dengan cos dan tan. Lanjut kita aktifkan tombol hapus. Klik 2 kali pada tombol hapus. Lalu di sini dibuat hasil sama dengan kutip 2 kali. Close. Lanjut untuk mengaktifkan tombol akar dan tombol lock. Lakukan langkah yang sama. Klik 2 kali. Lalu di sini dibuat hasil str hasil. Untuk tombol lock juga sama. Hasil sama dengan hasil sama dengan lock dalam kurung hasil. Setelah selesai semua tombol kita aktifkan, kita bisa uji. Nah, di sini tombol hapusnya sudah berfungsi, tombol akar juga sudah berfungsi, tombol locknya juga sudah berfungsi. Jadi di sini semua tombol sudah aktif dan pengerjaan kita hampir selesai. Lanjut, nah ini di sini namanya diganti menjadi kalkulator ilmiah. Pada caption itu diubah menjadi kalkulator ilmiah, sedangkan name-nya diubah menjadi kalkulator. Nah, untuk menguji apakah sudah berfungsi tadi, kita bisa menggunakan tombol run sub. Next, kita kembali ke tampilan aplikasi Microsoft Excel-nya. Kalian bisa klik pada sudut kiri atas, itu ada View Microsoft Excel, atau tekan Alt F11. Nah, di sini nanti kita akan membuat tombol yang berfungsi untuk memanggil kalkulator yang telah dibuat tadi. Caranya, kita aktifkan design mode pada menu developer. Setelah itu insert, lalu command button, tarik, tahan, setelah itu klik tahan, tarik, lepaskan, lalu muncul seperti ini. Lanjut kita buat pada propertiesnya kita ganti menjadi tombol tampil, dan pada captionnya kita ubah menjadi tampil. Close. Lalu untuk mengaktifkan tombol tampil ini kita bisa
klik view code. Nah, di sini kita buat kalkulator show close. Kembali lagi ke tampilan Microsoft Excel tadi. Nah, untuk menguji apakah tombol tampil ini sudah aktif, kita matikan design mode-nya. Lalu klik pada tombol tampil, maka kalkulator ilmiahnya akan muncul. Nah, untuk menyimpan filenya, kita bisa simpan dengan cara menu file, lalu save as. Nah, pilih kita mau menyimpan di mana. Setelah itu buat name-nya bebas, kalkulator ilmiah atau kalkulator. Nah, untuk save as type-nya di sini karena dia ada makro, jadi kita ubah menjadi Excel Macro Enable Workbook. Biasanya hanya Excel Workbook, tapi karena ada makronya kita ubah jadi Excel Macro Enable Workbook. Supaya nanti ketika kita ingin membuka file ini lagi, maka kalkulator ilmiahnya bisa berfungsi, tidak harus mengulang dari awal lagi. Lalu save. Jadi sekian pengerjaan kalkulator ilmiah dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.